Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang penggunaan bonds pada aplikasi Rive. Ya. Jadi bonds itu apa? Bonds adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Rive untuk membuat kerangka tulang, ya, atau bonds itu kan dari tulang ya. Yang nantinya ini kalau di animasi itu ada yang namanya rigging. Nah, rigging ini proses pembuatan tulang-tulang tadi itu yang nantinya disematkan kepada objek yang akan kita animasikan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mempermudah kita membuat gerakan animasi. Ya, baik itu nanti animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kita coba langsung saja untuk memahami bagaimana bonds pada Rive ini bekerja. Ya, oke, kita sudah punya editor Rive. Ya, kita buat file baru di Rive ya dengan dimensi 500 kali 500. Kita pakai yang default saja. Oke, kita sudah punya dimensi seperti ini. Nah, kalau kita lihat sendiri di dalam artboard ini, kalau kita lihat ke atas, di sini ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Save untuk membuat bentuk, pen juga sama. Kemudian ada artboard, ada bond. Nah, bond ini yang nanti akan kita coba gunakan untuk menambahkan tulang atau struktur ya pada objek. Nah, di aplikasi lain mungkin namanya bukan bonds ya, tapi armatur biasanya. Contohnya di dalam aplikasi Blender gitu. Tapi sebetulnya sama saja fungsionalitasnya. Oke. Nah, kita mulai. Kita coba memahami bonds terlebih dahulu. Ya, bond untuk menggunakan fitur bond, kita tinggal pilih bond pada menu atau tools ya. Kemudian kita tinggal pakai saja di dalam artboard ya. Jika kita klik, nah ini sudah akan jadi sebuah bentuk seperti ini ya, dimana bentuknya biru. Biru ini berarti belum tersambung gitu ya. Kita bisa mengalihkan kepada poin atau titik tertentu gitu ya. Nah, kita buat misalkan seperti itu. Kita juga bisa melanjutkan pembuatan tulangnya ini seperti ini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jika misalkan sudah dirasa cukup, kita bisa memutus bond ini dengan cara tekan V atau escape ya. Kita bisa pakai escape. Nah, ini kita sebut sebagai bonds. Nah, bonds ini punya yang namanya root ya. Kalau kita lihat, ini ada dua bonds, ada dua tulang gitu ya. Apa bedanya? Tulang satu itu adalah tulang utama. Kalau kita lihat di dalam insektor, tulang utama dia memiliki properti posisi. Sedangkan di tulang kedua dia tidak memiliki. Dia hanya memiliki length saja, panjang dan skala gitu ya. Nah, ini tulang itu. Nanti tulang ini dipakai untuk apa? Contohnya kalau misalnya kita mau menggerakkan objek ya, bisa memutar seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan bond ini. Itu. Kemudian kita juga bisa mengaturnya ya nanti. Misalkan untuk membuat pergerakan lengan gitu ya. Nah, ini menggunakan bonds ini lebih intuitif dan lebih alami. Kita coba lihat, kita coba buat sebuah contoh yang sederhana ya. Kita akan membuat sebuah objek grafik atau animasi. Caranya kita buat shape, tapi saya ingin menggunakan pen di sini ya. Pertama kita misalkan coba buat teks seperti ini. Kita buat persegi panjang, tapi kita buat beberapa vertex ya, seperti ini dengan menggunakan pen. Fungsinya untuk apa nanti akan kita lihat. Adanya vertex seperti ini nanti akan membuat pengubahan bentuk atau deformasi itu lebih terlihat ya. Selesai misalkan kita sedikit perbaiki di sini. Oke. Nah, anggaplah kita sudah punya bentuk seperti ini ya.
Kita coba geser sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian kita ingin membuat dia bisa gerak kiri kanan gitu ya, kayak bentuk batang yang kita bisa gerakkan kiri kanan gitu dengan menggunakan bonds. Ya, kita coba pilih saja menu bonds, kemudian kita buat seperti ini. Nah ini poros ya, poros utamanya itu di mana? Nah ini kita bisa pilih, misalkan di sini saya ingin membuat poros utamanya di bawah. Ini kita bisa buat seperti ini, ya. Nah ini bone, tulang. Ya. Sekarang sudah selesai, anggaplah. Ini kita belum bisa gunakan ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ketika kita putar tulang ini, itu objeknya belum ikutan, belum ikut bergerak gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya objek juga ikut bergerak? Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Ya, yang pertama adalah dengan cara hierarki, memanfaatkan hierarki dari artboard ini. Jadi caranya kita bisa mendrag ini, objek ini kemudian masukkan ke dalam bond seperti ini, gitu ya. Ketika itu sudah selesai, kita coba putar, ini dia akan ikut, gitu, ya. Hanya saja, ini dengan demikian, ini sebetulnya ini sudah bisa membuat objek mengikuti tulang yang kita buat ini. Cuman kekurangannya adalah dia tidak mengikuti ketika nih kita punya dua tulang yang berbeda, tulang satu lagi ini tidak ikut ya, objek yang di sini ini tidak ikut bergerakan tulang yang kedua gitu. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara menyematkan si tulang ini ke dalam objek yang kita buat tadi. Gitu ya. Caranya seperti apa? Caranya kita coba pilih dulu objeknya dan kita pilih path-nya. Jadi kan kalau kita buat sebuah objek ada shape, ada path ya. Nah, kita pilih path-nya, kemudian kita enter. Ketika di enter, lihat di bagian sini, di bagian inspektor, itu muncul beberapa properti yang bisa kita gunakan. Nah, ini artinya apa? Artinya kita masuk ke dalam state mengedit sebuah path gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan editing. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya bind bond, ya, atau kita mengikat tulang itu kepada objek tertentu. Kita pilih, kita klik, ya. Di sini di bawah lihat pick a bond to bind, ya. Nah, kita pilih tulang mana yang akan kita pakai di sini. Karena kita punya dua tulang, kita pilih satu, kemudian kita lakukan lagi satu lagi, pilih lagi dua. Biasanya kita lihat di sini, ini kayak ada aktif seperti ini ya. Ketika sudah aktif seperti ini artinya tulang ini dengan objek ini sudah tersambung. Nah, hanya saja misalkan kita coba done editing, ya, dan kita coba putar, ini sini sudah bisa sama kayak yang tadi ya. Cuma kalau kita pilih yang bagian kedua, ini tetap objeknya tidak berubah, tuh, ya. Ini kenapa? Ini artinya karena kita belum melakukan penambahan porsi bobot ya, pembobotan terhadap si pad-nya tadi itu. Jadi kan di sini ada di pad itu ada vertis, ada edge, ada vertis gitu. Nah, ini titik-titik ini, node atau vertis ini yang belum kita atur gitu ya. Nah, sekarang untuk mengaturnya kita bisa memilih seperti ini. Kita pilih kembali masuk edit ke pad ini, kemudian kita sorot. Nah, di sini ada weight ya, atau bobot tadi itu. Nah, ini root bone yang bawah, kemudian bone 1 ini ya. Kalau kita ubah misalkan, ini kita misalkan bobotnya kita ubah. Nah, nanti ini juga akan menyesuaikan gitu ya. Bobot paling tingginya itu adalah 100. Kemudian kita coba klik lagi di sini, misalkan pilih dan ini ketika misalkan tulang itu kita gerakan, bagian mana yang harus kita ubah? Nah, ini maksudnya tadi ya, dengan menambahkan bobot tadi itu. Nah, kita kasih misalnya 100.
Maka misalkan kalau kita sudah selesai dan editing, dan kita coba kembali nih, kalau ini kan sama ya, nah muter gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan pilih yang bone kedua, tulang kedua, kalau kita coba putar, nah sekarang bentuknya jadi bentuk objek animasinya bisa ikut berubah seiring dengan berubahnya si tulang tadi yang kita buat. Nah ini yang kita sebut sebagai deformasi dalam animasi. Deformasi itu adalah membuat struktur atau memformasi ulang, membuat formasi ulang dari bentuk yang aslinya gitu ya. Nah ini nantinya sangat bermanfaat di dalam membuat animasi gitu. Daripada kita membuat banyak bentuk, kita cukup membuat satu bentuk dan kita gunakan bones ini untuk kebutuhan membuat bentuk yang lain. Ya, itu terkait dengan bones atau tulang. Satu tambahan lagi adalah ketika kita menggunakan bones ini, nanti akan erat kaitannya dengan penggunaan constraint ya. Di dalam Rive ini ada yang namanya constraint. Nanti kita akan belajar setelah ini penggunaan constraint. Di dalam project animasi yang sederhana nanti, kita akan menggunakan constraint itu secara singkat ya. Sederhana. Pembahasan tentang constraint akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk bones saya cukupkan di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.